Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Amsal Nugroho. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Sekolah SMP Kristen Dharma Mulia, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan di video ini, saya mau membagikan refleksi saya pada kegiatan koneksi antar materi di modul 2.3. Dalam koneksi antar materi modul 2.3 ini, saya belajar tentang coaching supervisi akademik. Dalam koneksi antar materi ini, saya rindu untuk dapat merefleksikan bagaimana pemikiran saya dan juga terkait pengalaman belajar saya di modul 2.3 ini. Pada pengalaman pembelajaran saya sendiri, ada M, yaitu mulai diri. Nah, mulai dari diri ini saya pun mendapatkan pertanyaan-pertanyaan memantik. Di situ saya bercerita, saya menuliskan bagaimanakah refleksi saya pada setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Singkatnya, ketika saya mendengar kata supervisi akademik seperti yang di modul 2.3 ini, di awal tersebut, saya ini langsung teringat pada sebuah peristiwa ketika saya pertama kali mengajar. Di tahun pertama saya mengajar di sebuah sekolah, tentunya ini bukan sekolah SMP Dharma Mulia, yaitu saya mendapatkan supervisi akademik. Saya dinilai di kelas tersebut, lalu setelah itu saya panggilan dari kepala sekolah tersebut. Lalu setelah itu saya, ini singkat cerita, dari supervisi itu saya tidak diperpanjang lagi kontrak untuk mengajar di sekolah tersebut. Lalu saya pindah dan akhirnya di sekolah Dharma Mulia ini. Nah, tentu emosi yang saya rasakan adalah ketika, waduh, kok saya belajar tentang supervisi akademik ya. Waduh, ini kayak melawan masa lalu saya pribadi tentang supervisi akademik tersebut. Nah, itu emosi pertama yang saya rasakan tentunya adalah saya takut ya. Apa ini? Apakah saya akan merancang sebuah form atau penilaian, rubrik penilaian untuk supervisi dalam penilaian Bapak Ibu guru atau mengamati teman. Nah, begitu. Nah, ternyata selama akhirnya eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, hingga sekarang saya masuk ke koreksi antar materi dan bentar lagi saya akan melakukan aksi nyata. Ternyata ada banyak hal-hal baik yang saya ternyata yang namanya supervisi coaching ya, di depannya ini ada tulisan coaching supervisi akademik. Nah, kata coaching inilah yang benar-benar sangat bermakna bagi saya. Di sini saya dapatkan pengalaman baru bagaimana saya dalam supervisi akademik yang dulu yang saya alami, ternyata terbanding terbalik dengan apa yang saya pelajari. Bahwa dalam coaching sendiri, dalam supervisi akademik, setelah pengamatan, setelah melihat, mengobservasi rekan gitu, ternyata ada yang namanya coaching. Ada seseorang yang akan membantu kita dengan pertanyaan-pertanyaan bobot, dengan kesadaran penuh, dan juga mendengarkan setiap informasi dari coaching atau seseorang yang mau dilatih. Itu akan ada nantinya, kita akan membantu coaching tersebut atau seseorang tersebut untuk bisa menemukan solusinya terhadap suatu permasalahannya. Tentunya solusinya adalah bukan tidak memperpanjang kontrak ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini saya belajar banyak hal. Oh, ternyata gitu ya. Ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa tanyakan supaya coaching atau seseorang yang mau dikembangkan ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Sungguh ini adalah hal-hal yang baik yang saya lakukan, khususnya di ruang kolaborasi di mana saya bisa mempraktikkan bagaimana saya dan juga rekan CGP yaitu Bu Michelle yang saat itu saya sedang berkelompok dengan beliau untuk melakukan ini kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif gitu ya, penuh juga aktif dan penuh, terus yaitu melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, baik itu dalam proses tirta, rasa yang ada yang sudah dipelajari dalam eksplorasi konsep tersebut, saya bisa praktekkan di ruang kolaborasi.
Tidak hanya itu, di kegiatan yang kemarin yaitu demonstrasi kontekstual dan elaborasi pun juga semakin dikuatkan. Ya, bagaimana melakukan yang namanya supervisi juga. Oh, sekarang saya lebih paham lagi ada yang supervisi. Kalau saya saatnya jadi kepala sekolah itu bagaimana, lalu ketika saya menjadi coaching, jadi seorang koordinator yang akan melatih seseorang bagaimana, dan ini pun juga supaya coaching ini bisa menemukan solusinya. Nah, itu adalah hal itu semua adalah hal yang baik yang sudah saya pelajari dalam pengalaman Merdeka ini, alur Merdeka yang ada di pendidikan guru penggerak modul 23 ini. Dan apa hal yang perlu diperbaiki? Nah, hal yang perlu diperbaiki ini adalah tentunya yang pertama, itu adalah bagaimana saya membawa suasana dalam coaching ini itu tidak seakan-akan tidak mengerikan ya Bapak Ibu ya, atau tidak mengerikan, tidak monoton, atau tidak, ininya harus membuat suasana ini menjadi hangat supaya seorang coach itu bisa menceritakan apa yang permasalahannya dengan baik, sehingga nantinya ada identifikasi masalah juga, hingga nanti ada membuat tanggung jawab ya, membuat aksi nyata atau tanggung jawab yang mau dilakukan. Itu. Terus yang kedua adalah hal yang perlu saya perbaiki ini adalah tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi kadang-kadang saya pribadi pun juga agak unik ya, agak lucu ini ya, bahwa saya bertanya-tanya sendiri kepada coachingnya dan juga saya jawab sendiri. Nah, itu adalah hal yang perlu saya perbaiki. Nah, keterkaitan dengan kompetensi diri, tentunya kompetensi diri saya pun jadi semakin bertambah ketika saya ngerti bagaimana saya melakukan alur tirta, alur rasa yang ada, hingga sampainya rekan CGP saya pribadi ini bisa menemukan solusinya atas suatu masalah dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Berikutnya, dalam koneksi antar materi ini, saya membuat analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, memunculkan pertanyaan kritis. Nah, untuk memunculkan pertanyaan kritis ini sendiri, itu adalah hal yang baru bagi saya. Ini tentunya harus dilakukan dengan pengalaman yang cukup gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya kemarin ketika saya mengerti ilmu ini, saya mempraktekkan, ya saya pribadi pun juga perlu ngintip-ngintip gitu ya, atau masih melihat-lihat, oh kalau alurnya identifikasi contohnya itu bagaimana sih pertanyaannya ya, supaya bisa mengidentifikasi masalah sampai nantinya sampai menunjukkan tanggung jawab, apa sih pertanyaan yang harus dilakukan itu sendiri ya saya masih ngintip-ngintip. Dan untuk memunculkan pertanyaan kritis ini pun juga melihat yang kedua adalah suasananya gitu ya. Jadi ada pertanyaannya apa, jawaban dari coach seperti apa, cerita dari coach itu apa, lalu saya harus konfirmasi dari pertanyaan, saya memberikan pertanyaan konfirmasi kepada coach tersebut, lalu coach tersebut juga bagaimana untuk menemukan sebuah permasalahan, oh ternyata ini toh masalahnya ya, bagaimana ya untuk membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Nah itu adalah perlu jangka waktu gitu ya. Analisis saya adalah perlu pengalaman lebih lagi. Tentunya dengan bertambahnya kita sesering mungkin kita melakukan coaching, melakukan supervisi, tentu ini akan membantu kita untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, mengolah materi menjadi wawasan baru. Ya, tentu materi-materi di modul 2.3 ini menjadi wawasan baru bagi saya. Baik itu tirta, rasa, dan juga semua yang ada di modul 2.3 ini pun juga menjadi wawasan baru. Bagaimana juga ketika suatu permasalahan ada di coaching, bagaimana kita merespon tersebut juga itu penting. Di modul 2.2 kemarin kita sudah belajar tentang kompetensi emosional ya. Jadi itu jadi hal yang penting juga ketika kita melakukan coaching ya. Jadi jangan sampai kita malah fokus pada suatu masalah, kita bertanya-tanya terus pada masalah tersebut gitu ya, tapi tidak menemukan solusi gitu ya. Jadi itu yang perlu kita
pelajari, jadi mengolah materi tersebut jadi wawasan baru. Jadi jangan ada tendensi pada masalah, tapi harus mencari solusinya. Terus analisis tantangan baik pada sekolah atau daerah. Nah, di dalam sekolah saya di SMP Kristen Dharma Mulia ini adalah tentu sekolah saya ini terbuka dengan ilmu-ilmu dan wawasan baru. Dalam coaching supervisi akademik ini pun dalam saat ini masih dilakukan oleh kepala sekolah saja untuk kepada para bapak ibu guru. Jadi contohnya di tanggal 4 September kemarin ya, saya hari Senin kemarin itu melakukan disupervisi oleh bapak sama ibu kepala sekolah, dan ya itu ada penilaian-penilaian yang ada, dan juga ada coaching di sana. Ya itu hanya di sekitar di lingkungan pejabat atas atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Nah, tentu tantangan yang ada ini adalah saya rindu pribadi untuk bisa meng-coaching teman-teman saya dari permasalahan tersebut ya. Saya rindu ada solusi di mana ketika teman-teman saya bercerita gitu ya, saya itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan romantis, pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga saya mau memperhatikan secara penuh dan mendengarkan setiap masalahnya yang ada di rekan-rekan saya tersebut. Untuk saya rindu untuk bisa membantu rekan CGP itu rekan saya sejawat ya di sekolah ini untuk bisa menemukan solusinya. Nah, di kegiatan elaborasi kemarin khususnya saya menjadi semakin dikuatkan lagi. Oh, ternyata proses coaching, proses supervisi itu tidak harus loh secara sangat formal gitu ya. Jadi mengucapkan salam dulu, selamat pagi Bapak Amsal, saya mau rindu untuk coaching Bapak untuk meningkatkan kompetensi Bapak. Tidak harus juga seperti itu. Tapi bisa saat waktu senggang, saat istirahat, sambil makan, sambil bercerita juga tentang mungkin kondisi kelasnya bagaimana. Itu ada cerita, terus saya memberikan yang romantik sehingga ada solusi atas masalah tersebut. Berikutnya, bagaimanakah membuat keterhubungan ini? Di pengalaman masa lalu tersebut saya sudah menceritakan bagaimana supervisi itu, dan penerapan yang akan datang tadi saya rindu untuk membuat hal baru agar saya bisa men-sharingkan ini kepada rekan-rekan saya, untuk rekan-rekan saya waktu free time, waktu kosong bisa bercerita tentang pengalaman baru. Dan saya pun juga dalam membuat keterhubungan ini pun saya jadi semakin terhubung ya. Di modul 1 kemarin bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara itu bisa membantu kita, menginspirasi saya pribadi untuk bisa membuat coaching ini menjadi well-being juga, rasa sejahtera juga. Dan ya di informasi yang dari orang atau sumber lain pun saya mengerti bahwa kemarin khususnya saya habis mengikuti sebuah pembelajaran juga dengan sebuah lembaga yang namanya Andis gitu. Dalam kita mau membuat menginspirasi orang lain atau kita mau membentuk orang lain dan menemukan solusinya, itu perlulah sebuah keteladanan. Nah, keteladanan tersebut tentu saya dapatkan di informasi kemarin itu ada 33 hal bahkan karakter yang dapat menginspirasi atau menjadikan coaching untuk menolong teman bertumbuh. Nah, ini saya mau bagikan di video ini. Nah, bagaimanakah kita dapat mengembangkan pembawaan diri kita saat kita membawa diri saat meng-coaching ini, itu juga mempengaruhi bagaimana kedua adalah terhubung dengan orang lain. Itu pun juga, jadi ketika kita tidak kenal ya dengan orang lain, bagaimana kita bisa meng-coaching kalau tidak ada keterhubungan ya. Lalu dapat mengelola suasana di dalam kelompok atau dalam peristiwa coaching tersebut, dan saya bisa memimpin kelompok atau saya bisa menginspirasi coaching tersebut untuk bisa memimpin dirinya. Itu yang saya pelajari di
pembelajaran kemarin saat saya mengikuti seminar kegiatan Unleash Bapak Ibu ya. Ini coaching session for SKI ini kemarin hari Selasa saya sudah mengikuti ini dan saya membagikan itu juga ke video. Baik, demikianlah video ini yang sudah saya pelajari, saya bagikan juga kepada rekan-rekan semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Guru bergerak, tergerak, bergerak, gerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.